Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati pula kepada Bapak Hanifuddin Mahadun beserta istrinya yaitu Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku dosen pengampu psikologi belajar. Sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Ke Pakistan membeli roti. Izinkan saya menyampaikan presentasi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu tentang aspek-aspek psikologis dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengantar, yang kedua perilaku mengajar, yang ketiga perilaku belajar, dan yang terakhir interaksi pengajar. Yang pertama pengantar terlebih dahulu. Pengantar adalah bagian awal yang berfungsi untuk memperkenalkan topik, memberi gambaran umum, dan menarik perhatian pembaca atau peserta didik. Dalam konteks belajar pendidikan agama Islam, pengantar biasanya menjelaskan pentingnya memahami perkembangan individu agar proses pembelajaran agama lebih efektif. Misalnya, dengan memahami tahap perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral peserta didik, guru bisa menyesuaikan metode mengajar, materi, dan aktivitas belajar. Pengantar juga bisa menekankan bahwa belajar pendidikan agama Islam bukan cuma soal hafalan atau teori, tapi tentang membentuk kepribadian muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan bisa mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu perilaku mengajar. Perilaku mengajar guru sangat menentukan keberhasilan belajar pendidikan agama Islam. Guru perlu menunjukkan teladan yang baik, komunikasi yang jelas, memberi motivasi, mengelola kelas dengan nyaman, dan menyesuaikan metode dengan perkembangan peserta didik. Dengan kombinasi ini, belajar pendidikan agama Islam bukan sekedar ilmu, tapi pengalaman yang membentuk peserta didik menjadi pribadi muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ajaran Islam sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu perilaku belajar. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama belajar untuk menjadi, yang kedua belajar untuk belajar, dan yang terakhir yaitu belajar untuk bekerja. Yang pertama belajar untuk menjadi. Belajar untuk menjadi fokus pada pengembangan diri dan kepribadian. Tujuannya bukan hanya pintar atau hafal materi, tapi menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya beriman, berakhlak mulia, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu belajar untuk belajar. Belajar untuk belajar menekankan kemampuan belajar itu sendiri. Jadi bukan hanya menerima informasi, tapi juga belajar bagaimana belajar seperti berpikir kritis, mencari informasi, memecahkan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu belajar untuk bekerja. Belajar untuk bekerja fokus pada kesiapan menghadapi dunia nyata dan profesi. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan, kompetensi, dan etos kerja yang sesuai kebutuhan masyarakat atau pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu interaksi pengajar. Interaksi pengajar atau pelajar adalah hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik yang berlangsung selama proses belajar pendidikan agama Islam. Interaksi ini sangat penting karena memengaruhi pemahaman, motivasi, dan sikap peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga menjadi teladan akhlak, disiplin, dan perilaku Islami, sekaligus menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.